Dengan rinci, panjang lebar dan cukup jelas, Prabu Hayam Wuruk menceritakan kisah pilu yang telah dialami oleh Sekar Kedhaton, yang hal itu menyebabkan raut muka Laksamana Nala menyiratkan sebuah rasa kaget. Di akhir penuturannya, Prabu Hayam Wuruk mulai ragu pada dugaannya. Boleh jadi Laksamana Nala memang belum mendengar sekelumit pun segala heboh yang terjadi di istana. Prabu Hayam Wuruk kemudian mengalihkan perhatiannya pada Empu Tanding. Sebaliknya, bagaimana dengan Paman Tanding? Apakah Paman sedang berpura-pura belum tahu? Setidaknya, berita tentang perbuatan Emban Ragaweni dan geger perkawinan anakku pagi ini. Empu Tanding kini menyembah. Hamba Gusti Prabu. Ketika semalam hamba memasuki pintu rumah, hamba disambut oleh cerita aneh itu yang telah dituturkan oleh anak lelaki hamba. Gagak Mimba menyampaikan berita yang menurutnya masih samar-samar dan belum jelas duduk persoalannya, bahwa terjadi sebuah peristiwa aneh di istana. Kemudian siang ini sebelum hamba datang, berita yang lebih mengagetkan itu hamba terima dari seorang abdi yang baru pulang dari Cipasar, soal perkawinan Sekar Kedhaton dengan Senopati Kuda Narapadya yang cukup jelas. Prabu Hayam Wuruk mencerna ucapan Empu Tanding sedikit lebih lama. Prabu Hayam Wuruk tidak akan pernah lupa bahwa Empu Tanding adalah sosok yang sangat dekat dengan adiknya. Apabila Rajasa Dwi Teswari memiliki ganjalan, tidak jarang ia menyampaikannya melewati perantara Empu Tanding. Lalu bagaimana dengan pendapat Empu Tanding sendiri? Empu Tanding kini merapikan sikap duduknya. Apakah boleh lugas dan belak-belakan, Gusti? Silakan Paman. Bicaralah saja apa adanya. Aku akan menghormati pendapat dari Paman Tanding. Empu Tanding menyempatkan melirik Laksamana Nala, menoleh pada Mahapati Gajah Enggon dan kemudian menekuk-nekuk jari jemarinya. Punten dalem sewu Gusti Prabu. Soal pendapat, mohon maaf, hamba akan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Apakah kelak di kemudian hari Gusti Prabu akan menyerahkan tahta kepada Kuda Narapadya? Pertanyaan Empu Tanding telah dilontarkan. Jenis pertanyaan itu sebelumnya telah bertubi-tubi diterimanya, menyebabkan pusing 7 keliling. Jenis pertanyaan itu sangat menyebalkan dan selalu merangsang rasa ingin muntah. Kemarin Wirabumi berada di arah bidikannya. Kini arah bidikan itu tertuju pada Kuda Narapadya. Kemungkinan itu selalu ada, Paman, dalam menunjuk siapakah kelak yang akan menggantikanku. Tidak semata-mata karena haknya, tetapi akan lebih kulihat dari bisa atau tidak, mampu atau tidak mampu memegang tampuk kekuasaanku. Meskipun anakku sendiri, kalau aku lihat ia tidak mampu, lebih baik aku membebaskannya dari beban tanggung jawab itu dengan menyerahkan kekuasaan itu pada suaminya yang kemudian bekerja atas nama istrinya. Namun juga tidak menutup kemungkinan kekuasaan itu akan kuserahkan pada orang lain yang tidak punya urusan sama sekali, tidak punya aliran darah rajasa sekalipun, asal ia memiliki kemampuan seperti mendiang Mahapati Gajah Mada. Apabila Wikramawardhana adalah lelaki yang tulang-tulangnya sangat kuat, dengan hati yang terbuat dari batu, yang tidak jireh wedi getih, sangat mungkin aku wariskan kekuasaan itu kepadanya. Yang jelas,
Aku tidak akan menempatkan kebesaran Mojopahit sebagai sebuah taruhan judi dengan memilih orang yang gerak tangannya genit melambai kemulai. Jawaban itu bagi Empu Tanding penuh muatan sindiran pada keberpihakannya. Empu Tanding dekat dengan Dyah Nirtaja Rajasa Dwi Teswari. Sang Prabu merasa yakin Wreda Mantri itu mendukung gagasan perjodohan Sekar Kedaton dengan adik sepupunya. Adapun orang yang disindir bertangan genit dan gemulai itu siapa lagi jika bukan Sri Wikramawardhana yang ada kalanya bersikap sangat aneh. Sesekali ia gemar berdandan layaknya perempuan. Apakah dengan demikian bisa dipastikan Gusti Prabu akan menyerahkan kekuasaan itu kelak pada Senopati Kudanarapatya? Pertanyaan itu menjengkelkan. Pertanyaan itu menempatkan seolah-olah Hayam Wuruk sedang sakit lumpuh dengan nafas yang tersengal menjelang mati. Dengan apa yang disampaikan Empu Tanding itu, Prabu Hayam Wuruk melihat dengan sangat jelas betapa kuat tarik ulur yang terjadi di kalangan istana dan betapa tidak sabar pihak-pihak yang ingin segera mewarisi kekuasaannya. Seolah-olah mereka sepakat mendoakan semoga sang Prabu cepat mati. Dengan demikian kekuasaan segera beralih tangan. Prabu Hayam Wuruk kini mengepalkan tangannya. Aku masih hidup, dan kalau boleh, aku ingin hidup lebih lama lagi. Bila perlu, aku ingin mencapai umur ratusan tahun untuk bisa mengawal dan menjaga keutuhan Mojopahit. Setidaknya, saat ini aku masih mampu berdiri tegak di atas kakiku. Aku masih mampu berjalan tanpa tongkat dan bahkan berlari mengelilingi lapangan bubat. Mereka yang tidak sabar ingin mengetahui bagaimana sikapku soal siapa calon pengganti pilihanku. Kurasakan mereka seperti mendoakan umurku segera habis. Meskipun demikian, baiklah, tidak ada salahnya ku pertegas sikapku. Aku akan menunjuk Wirabumi sebagai calon penggantiku. Aku tidak akan pernah memilih Wikramawardhana yang lembek dan dengan tangan yang gemulai itu. Aku lebih mementingkan keutuhan dan kebesaran Mojopahit. Yang untuk itu diperlukan calon raja yang tidak cengeng, berhati baja, berpendirian yang kukuh. Beri Wirabumi yang di luar sana diolok-olok dengan sebutan Minak Jinggo, ia adalah calon Kumara Raja. Seolah-olah ada kekuatan yang tidak kasat mata yang ikut campur menyebabkan udara di pendopo istana kanan itu bergerak dan mengombak. Perbowo dari kata-kata itu demikian besar hingga menjadi penyebab Laksamana Nala terdiam. Ia seakan kehilangan mulut, tidak sekedar kehilangan kata-katanya. Empu Tanding kini terdiam beberapa saat. Hanya Mahapati Gajah Hinggon yang bersikap tenang sambil mengamati raut muka Empu Tanding dan Laksamana Nala. Dengan demikian, Gajah Hinggon bisa membaca keberpihakan kedua pejabat penting Mojopahit itu. Dari pertanyaan yang diajukan, sangat mudah Gajah Hinggon menyimpulkan kedekatan Empu Tanding dan Permaisuri dan adik kandung raja, yaitu Dyah Nirtaja Rajasa Dwi Teswari. Bagaimana dengan sikap Nala? Tanya Gajah Hinggon dalam hatinya. Suasana hening yang mengalir sedikit lama itu berakhir oleh suara batuk sang raja. Dengan demikian, ku pertegas sikapku, sikap yang telah kuutarakan di depan para Bahom Narendra. Aku akan mengangkat Bri Wirabumi sebagai penggantiku. Amat tegas sang raja telah mengucapkan keputusannya menempatkan Empu Tanding merasa tidak nyaman. Empu Tanding yang memiliki kepentingan jangka panjang itu merasa sangat kecewa. Sejak awal, Empu Tanding mendukung gagasan yang dengan cara sembunyi-sembunyi disampaikan kepadanya itu.
Namun dengan telah dikawinkannya Kusuma Wardani dengan orang lain, Empu Tanding melihat dengan jelas gugurlah gagasan mengangkat Sri Wikramawardhana sebagai seorang raja. Dengan hanya sebagai keponakan raja, Wikramawardhana tidak memiliki hak atas tahta. Bahkan haknya masih kalah dari Bre Narapadya yang hanya seorang petani. Kini tiba giliranku untuk bertanya pada Paman Nala dan Paman Tanding. Apakah ada yang berkeberatan atau menyimpan ganjalan terhadap keputusan yang telah kuambil itu? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk kemudian mengarahkan perhatiannya pada Laksamana Nala. Dengan demikian, kesempatan pertama telah diberikan kepadanya. Hamba Gusti, terhadap perkawinan Sekar Kedaton dengan Senopati Kuda Narapadya, hamba benar-benar terkejut. Selama ini hamba selalu bertanya dalam hati, bangsawan mana yang akan Gusti pilih untuk dijadikan sebagai menantu. Namun yang terjadi, Gusti Putri Kusuma Wardani ternyata memiliki pilihannya sendiri. Meskipun orang itu berasal dari kalangan biasa, hamba mengucapkan selamat atas hajat dalam mantu itu, Gusti. Prabu Hayam Wuruk mengangguk dan telapak tangannya kini membuka menjadi isyarat bagi Laksamana Nala untuk melanjutkan ucapannya. Selanjutnya mengenai tahta. Siapakah yang akan Gusti Prabu tunjuk menjadi Kumara Raja? Sepenuhnya adalah merupakan hak dari Gusti Prabu. Hanya hamba perlu memberikan sumbang saran. Siapapun yang nantinya akan dipilih menjadi calon pewaris Sang Prabu, dia harus mampu mempertahankan keadaan Mojopahit seperti sekarang ini, atau kalau bisa semakin membesarkannya. Hamba akan menjadi orang yang paling kecewa meskipun melihatnya dari alam kematian, bila kelak Mojopahit akan porak-poranda. Perjuangan yang telah hamba lakukan di Padompo dan juga tempat-tempat lainnya akan menjadi sia-sia tiada artinya. Prabu Hayam Wuruk memandang Laksamana Nala dengan penuh perhatian. Apabila semula ada keraguan terhadap keberpihakan Nala pada pihak lain yang berseberangan, keraguan itu kini telah terkikis habis. Selanjutnya, bagaimana dengan Paman Empu Tanding? Sang raja kini mengalihkan pertanyaannya sambil mengalihkan arah pandangan matanya. Tatapan raja sangat tajam tertuju pada wajah Empu Tanding. Apabila Laksamana Nala memiliki peran yang bisa dibanggakan sebagai pahlawan perang Padompo, sebaliknya Empu Tanding tidak memiliki kebanggaan semacam itu. Perjalanannya menapaki jabatan tahap demi tahap sehingga mencapai kedudukan Wreda Mantri. Sebagian diantaranya ia peroleh melalui menjilat. Dalam kedekatannya pada adik raja dan sang permaisuri, lewat pengaruh kedua belah pihak itu, Empu Tanding akhirnya bisa berada di tempatnya yang sekarang. Hamba Gusti, hamba sangat terkejut mendengar berita perkawinan Gusti Putri yang telah dilakukan dengan tiba-tiba. Hamba ikut merasa senang dan mengucapkan selamat atas hajat dalam mantu. Selanjutnya, hamba menempatkan diri dalam kepanitiaan yang mungkin akan dibentuk. Setidaknya, hamba bisa menempatkan diri sebagai hamong tamu mangayu bagio kedatangan tamu. Ucapan Empu Tanding itu tidak dengan serta-merta membuat Prabu Hayam Wuruk merasa gembira. Sang raja yakin Empu Tanding menyimpan sikap dan warta hati yang berbeda di dalam dada, tidak sama dengan apa yang telah diucapkannya. Sang raja kini mengangguk. Terima kasih, Paman. Terkait pesta perkawinan anakku, aku telah menunjuk Mahapati untuk memimpin penyelenggaraannya. Sekaligus pada kesempatan ini, aku
aku tegaskan untuk meredam berita yang mungkin akan berkembang simpang siur. Mengapa aku kawinkan Kusumawardhani dengan mendadak? Apakah karena Sekar Kedaton hamil? Hal itu sama sekali tidak benar. Kalau tidak kupergoki perbuatan Emban Ragaweni, dan kalau tidak kupergoki niat dari pihak-pihak jahat yang akan mengawinkan anakku dengan adik sepupunya sendiri, bisa jadi perkawinan itu tidak perlu kuselenggarakan dengan segera. Selebihnya, aku hanya ingin anakku hidup bahagia. Janganlah kedudukannya sebagai seorang Sekar Kedaton justru menjadi penyebab ia menderita. Karut-marut ketidakbahagiaan akibat perkawinan aneh. Perkawinan berdarah dekat antara saudara sepupu. Cukuplah Gagak Ketawang yang mengalaminya. Jangan sampai ini terulang pada anakku. Prabu Hayam Wuruk yang juga pernah menggunakan nama Gagak Ketawang pada setiap pentas yang dilakukannya menyampaikan isi hatinya dengan penuh penghayatan. Sikap yang demikian telah menyebabkan bulu kuduk Laksamana Nala dan juga Mahapati Gajah Henggon bangkit berdiri. Prabowo sang raja itu kini terlihat demikian besar. Lalu soal Kumara Raja, Paman, lanjut sang Prabu yang masih ditujukan kepada Empu Tanding. Empu Tanding kini menyembah. Siapapun yang Gusti Prabu tunjuk, tidak hanya oleh alasan demi menjaga keutuhan dan makin membesarkan negara, tetapi juga mendapat dukungan dari semua pihak. Hamba akan berada di belakang keputusan dari Gusti Prabu. Prabu Hayam Wuruk kini tersenyum. Akan tetapi Mahapati Gajah Henggon dan Laksamana Nala mampu melihat senyum itu tidak tulus. Empu Tanding juga menandai senyum itu. Meskipun Reda Mantri Empu Tanding menyampaikan hal yang menyenangkan, Prabu Hayam Wuruk yakin apa yang terucap itu tidak sama dengan apa yang berasal dari dalam rongga dadanya. Keberpihakan Empu Tanding kini terlihat amat kentara. Untuk dan demi alasan menjaga keutuhan serta makin membesarkan Mojopahit, aku tidak merasa ragu mengalihkan hak Kusumawardhani kepada Wirabumi. Akan tetapi, untuk menyatukan sikap dan dukungan semua pihak, apakah Empu Tanding mempunyai pilihan lain? Empu Tanding tidak memiliki jawabannya. Barangkali Paman Tanding akan menyebut nama Wikramawardhana. Sang Prabu kini memancing. Jika dia Kusumawardhani masih belum bersuami, dengan tegas Empu Tanding akan mengusulkan perkawinan Sekar Kedaton dengan adik sepupunya itu. Akan tetapi, sejak Sekar Kedaton bersuami, amat tidak masuk akal untuk mengusulkan Wikramawardhana. Dari sisi manapun, akan terasa aneh jika mengusulkan Wikramawardhana untuk menjadi seorang Kumara Raja. Bagai bisa menebak apa isi hati dari Empu Tanding, Prabu Hayam Wuruk kini batuk-batuk. Wikramawardhana itu apaku? Ia hanya anak adikku, bukan anakku. Ketika aku mempunyai anak sendiri, mengapa aku harus memilih tangan kemulai melambai itu untuk kemudian memimpin Mojopahit? Apa jadinya nanti Mojopahit jika berada di tangan lemah gemulai itu? Bagaimana pula kebahagiaan anakku jika bersuami laki-laki yang lemah lembut semacam itu? Aku tidak mau bertaruh. Seusai pertemuan itu, senja membayang dengan petang siap menyergap Bilwatikta. Langit bersih di segala penjuru dengan mega yang berkumpul di belahan langit sebelah barat. Warna terbakar kemerahan yang demikian sering disebut sebagai Candi Kala, yang entah mengapa oleh banyak pihak diyakini sebagai sumber penyakit mata.
Pemandangan yang demikian sebenarnya sungguh sangatlah indah. Namun para orang tua seringkali melarang anaknya untuk memperhatikan langit yang terbakar itu. Meskipun di dalam lingkungan istana keadaan sedang mendidih, kehidupan di luar istana berjalan dengan tenang. Penduduk kota raja melakukan semua kegiatannya sebagaimana biasa. Di beberapa bangsal kesatrian, para prajurit menjalani kehidupannya tidak berbeda dari waktu ke waktu sebelumnya. Ketika senja terus berubah semakin merah, kegelisahan Kusumawardhani tidak bisa diredam. Dadanya kini mengombak dengan liar. Wanita itu kemudian terlihat pucat pasi. "Kau merasa takut, Diajeng?" Dia Kusumawardhani kini mengangguk. Bre Narapatya dengan cepat memeluk istrinya dengan erat. Ciuman di kening itu tidak menyebabkan ketakutan lenyap dari hati Kusumawardhani. "Kakang, aku tidak tahu cara menghadapi kemarahan ibuku," kata Kusumawardhani. Senopati Kuda Narapatya sangat memahami. Dalam hatinya ia juga merasakan hal yang sama. "Dengar, Diajeng, hari ini kau merasakan ketakutan yang luar biasa. Takut menjelang bertemu dengan ibumu. Tetapi pahamilah, takut seperti apapun itu, pertemuan itu harus terjadi dan tidak bisa terhindarkan. Pertemuan dengan Eyang Putri dan Eyang Kakung juga harus terjadi, Diajeng. Takut seperti yang kau rasakan ketika waktu berlalu akan menjadi peristiwa masa lalu. Ketika esok pagi datang, hari ini akan berubah menjadi kemarin dan terus bergerak menjadi masa lalu yang kemudian akan teronggok menjadi sejarah. Perkawinan antara kita telah direstui oleh Sang Prabu dan disahkan secara agama. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengubah dengan dalih apapun, Diajeng. Jadi tenangkan hatimu. Bersamamu ada aku yang akan selalu ikut merasakan kegelisahan hatimu." Kusumawardhani kini menggenggam tangan suaminya. Narapatya membalas genggaman itu dalam rangka mendorong keteguhan hatinya. "Baiklah, Kakang. Apapun yang akan kuhadapi ketika hari telah bergerak menjadi esok, ketakutanku hari ini akan menjadi kemarin dan kemudian menjadi masa lalu, menjadi bagian dari masa silam. Betul seperti itu, Kakang." Kuda Narapatya kini mengangguk. "Benar, Diajeng. Seperti itu." Kusumawardhani menyelesaikan berdandan yang dilakukannya. Wajah temanten baru itu terlihat sedikit pucat, namun justru karenanya amat menonjol kecantikannya. Anak Sang Prabu itu kemudian berdiri merangkul lengan suaminya. Kitura Bremi dan istrinya yang sedang berada di halaman belakang ketika pasangan temanten baru itu muncul. Dengan tidak canggung, dia Kusumawardhani meraih tangan mertuanya dan kemudian menciumnya. Dia Kusumawardhani kemudian juga melanjutkan perbuatannya dengan memeluk erat mertua perempuannya. Nyai Tura Bremi kini terlihat salah tingkah. "Kami akan mengunjungi beberapa istana untuk minta restu," ucap Senopati Kuda Narapatya pada romonya. Kitura Bremi kini mengangguk. "Baik, Romo berharap semoga semua pihak segera merestuimu, Ger. Hanya restu para sesepuh yang akan membuat kehidupan keluargamu tenang dan bahagia. Jaga dirimu dan berhati-hatilah berbicara, Ger." Diiringi pandangan mata gelisah kedua orang tuanya, Senopati Kuda Narapatya menuntun langkah kaki Kusumawardhani dengan 4 orang prajurit bersenjatakan tombak menempatkan diri mengawal di belakang mereka.
Manakala anak lelaki sematawayangnya itu telah memasuki pintu gerbang rumah tangganya sebagai orang tua, Ki Tura Bremi dan istrinya merasa bahagia. Apalagi wanita pilihan anaknya itu adalah sosok yang bukan sembarangan. Ia adalah anak seorang raja. Maka hati Ki Tura dan istrinya membumbung tinggi. Akan tetapi Ki Tura Bremi dan istrinya tidak mampu menutupi sisi yang lain. Di samping bahagia, mereka merasa cemas. Dari pertemuan besarnya, Ki Tura Bremi melihat ada banyak pihak yang belum menyetujui perkawinan itu. Meskipun berusaha melupakannya, Ki Tura mustahil menganggap mimpi aneh di malam sebelumnya hanya sebagai kembang tidurnya. Sebagai orang yang percaya pada segala macam primbon, Ki Tura Bremi tidak mungkin mengabaikan anugerah isyarat dari para dewa di langit, meskipun isyarat itu dari jenis yang meresahkan. Senja kini semakin turun dan langit barat sedang terbakar hangus ketika ayunan langkah kaki Kusumawardhani dan suaminya sampai di pintu gerbang istana kediaman Ibu Suri Dyahuyat Raja Dewi Maharajasa. Beberapa orang abdi emban yang masih sibuk tercuri perhatiannya kemudian bergegas menempatkan diri untuk mendekat. Walau dari jarak jauh, para abdi itu kini sudah menyembah. Kusumawardhani membalas dengan anggukan. Pasangan suami istri yang sangat bahagia sekali, bisik salah seorang emban. Benar, desas-desus perkawinan itu ternyata benar. Semula aku belum percaya loh. Emban yang lain kini mencuatkan alisnya. Sudah ku bilang, kau saja yang tidak percaya. Kusumawardhani kini melewati para emban itu dan membagikan senyum cantiknya. Para emban itu bergegas bersimpuh. Doro Putri, hamba mengucapkan selamat kepada Doro Putri karena telah memasuki kehidupan baru, kata seorang emban. Kusumawardhani kini mengangguk. Terima kasih Bibi. Para emban juga mengarahkan perhatiannya pada Senopati Kuda Narapatya, orang yang dianggap paling beruntung karena menjadi tempat berlabuh cinta dari Sekar Kedaton. Tidak seorang pun yang menduga, dan yang demikian menjadi rahasia para dewa. Laki-laki itu ternyata hanya seorang Narapatya yang meskipun berpangkat senopati, jenjang pangkat yang lumayan tinggi, namun darah biru tidak mengalir pada tubuhnya. Kuda Narapatya bukan bangsawan dari Pamotan, ia juga bukan bangsawan dari Wengker, bukan bangsawan dari Singosari, dan juga bukan bangsawan dari Daha maupun Kediri. Konon kabarnya ia hanya anak seorang petani melarat dari Japanan. Pantas Gusti Putri memilihnya. Selama ini aku saja yang tidak memperhatikan. Senopati Kuda Narapatya ternyata berwajah tampan, sementara tubuhnya juga tinggi tegap. Kusumawardhani melayani berbagai pertanyaan segenap emban itu sedikit yang menyita waktu. Hal itu membuat Senopati Kuda Narapatya tersenyum karena di balik apa yang dilakukannya, Kusumawardhani sedang mengulur-ulur waktu. Sebenarnya jantung wanita cantik itu sedang bergejolak oleh rasa gelisah yang tidak mudah untuk meredamnya. Kalau boleh bertanya sesuatu Kakang Senopati? Emban Trunggi, emban yang di waktu cukup lama telah mengenal Kuda Narapatya. Kuda Narapatya kini mengangguk. Mbak Yu Trunggi akan bertanya apa? Emban Trunggi kini tersenyum. Hanya ingin tahu, sebenarnya bagaimana cara Kakang Senopati bisa mencuri hati dari Gusti Putri Sekar Kedaton? Pertanyaan emban gemuk itu terasa lucu dan disambut tawa riuh rendah oleh para emban yang lain. Bibi, bukan suamiku yang mencuri perhatianku, melainkan aku yang mencuri perhatiannya, sehingga Kakang Kuda Narapatya tertarik kepadaku. Semalam di Wisma Kepatian, Gusti Prabu telah mengawinkan kami dan menganugerahkan nama baru kepadanya, Bre Narapatya.
jawaban itu keluar dari mulut Kusumawardhani. Jawaban Kusumawardhani itu telah menyebabkan mulut para emban terbungkam dan tidak lagi berani guyon yang berlebihan. Emban Trunggi tiba-tiba mengubah sikapnya. Dengan santun, ia kemudian memberikan sembahnya. "Sembah hamba Raden," kata Emban Trunggi. Ucapan Emban Trunggi itu menyadarkan para emban yang lain. "Sembah hamba Raden," sambung emban yang lain yang bersambung dengan para emban yang lain lagi. Seumur-umur, kuda Narapatya tidak pernah membayangkan bakal disembah. Agaknya pula dengan kedudukannya sebagai suami Sekar Kedaton, kuda Narapatya harus membiasakan diri menerima penghormatan semacam itu. Dengan canggung, kini kuda Narapatya menunduk. "Terima kasih," jawab kuda Narapatya dengan agak sedikit canggung. Kusumawardhani telah berusaha untuk meredam hatinya, namun tetap juga tidak berhasil. Menjelang memasuki pintu utama istana Ibu Suri, Kusumawardhani merasakan lututnya kini gemetar. Kuda Narapatya kemudian memeluknya dengan sangat erat.